Ya, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Kali ini akan ngomongin soal investasi, guys. Jadi, siapapun kalian pasti tahu lah ya investasi gitu. Biasanya umumnya orang itu investasi yang paling umum orang diketahui adalah investasi emas dan juga properti, baik tanah maupun bangunannya. Biasanya ada dua itu yang dianggap paling aman dan paling pasti, biasanya seperti itu. Nah, nanti mungkin kita akan membahas bagaimana cara investasi emas lewat aplikasi, tidak serta-merta kita membeli di toko emas gitu ya. Ada beberapa cara gitu. Nah, tapi sebelum itu kita akan mencoba menjelaskan investasi apa saja yang bisa lewat aplikasi, lewat handphone maupun komputer. Nah, di sini ada, kalau kalian mau investasi bisa dari saham, misalkan lewat BCA Sekuritas atau NH Korindo, atau misalkan mau yang saham Amerika bisa di GoTrade Indonesia ya. GoTrade ini global. Nah, kemudian ada juga di Bibit, itu ada reksadana, ada SBN, ada juga obligasi dan lain-lain. Jadi sebetulnya yang paling aman tingkat keamanannya adalah di misalkan di SBN Retail, karena urusannya sama pemerintah gitu ya. Di STT 011-2 ini adalah obligasi itu yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Jadi utang yang dikeluarkan oleh Indonesia, artinya jaminannya adalah pemerintah. Itu adalah suatu yang paling aman sebetulnya gitu ya. Kalau dari obligasi, ini obligasi lah yang ini, obligasi ini itu penerbitnya adalah pemerintah Republik Indonesia, termasuk SBN Retail juga sama gitu ya, itu dari pemerintah. Memang ada dua dasar yang berbeda, kalian bisa mempelajarinya lah apa bedanya antara obligasi FR ini dengan SBN Retail, misalkan seperti itu, ada di situ. Dan reksadana itu adalah mulai dari pasar uang, dan lain-lainnya. Itu banyak sekali investasi yang kalian bisa coba masuki. Mana yang paling aman di atas, sedikit resikonya di atas emas dan properti gitu ya. Kenapa dianggap aman? Karena memang jaminannya adalah negara. Yang selanjutnya mungkin reksadana. Reksadana itu adalah macam-macam ya. Ada juga yang kumpulan mata uang, ada yang kumpulan saham gitu ya. Jadi misalkan reksadana LQ45, artinya 45 saham yang ditumpuk di situ, kita titipkan uangnya di sana, nanti manajer investasi yang akan mengurusnya. Ada gitu ya. Kemudian saham itu ya kita membeli secara langsung saham perusahaannya. Contoh misalkan Goto, BCA, Adaro dan lain-lain. Kita membeli langsung saham-saham perusahaan itu. Itu kalau saham. Resikonya sedikit di atas reksadana. Reksadana di atas SBN Retail. Ini resiko ya, bukan potensi keuntungan. Untuk keuntungan tuh berbeda-beda pastilah. Makin tinggi resikonya pasti makin bagus returnnya, seperti itu ya. Jadi kalian bisa pakai aplikasi apapun, yang penting terdaftar di Bapepti. Itu untuk saham, reksadana dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau sama Amerika seperti tadi di GoTrade Indonesia. Yang selanjutnya investasi kalian bisa di kripto. Kripto itu resikonya di atas saham pasti ya, kalian tahulah. Fluktuasinya cukup tinggi. Misalkan di Indodax, di toko kripto, di mana lagi, banyak sekali lah untuk yang kalian bisa membeli kripto seperti itu ya. Jadi resikonya lebih tinggi, returnnya juga pastinya lebih tinggi juga, itu sudah pasti. Ini yang global juga bisa, yang Indonesia juga bisa, tapi sebaik-baiknya pun memang harus yang Indonesia. Setidak-tidaknya
tingkat keamanannya sedikit lebih tinggi. Misalkan perusahaan itu tidak amanah dengan uang yang kita investasikan di sana, seperti itu. Walaupun kripto itu bisa kita beli di sini, kita simpan di wallet, artinya kendali ada di tangan kita sendiri, tidak ada urusannya sama crypto exchange lagi sementara, kecuali pada saat kita mau jual dari global sini, kita beli, kita pindahkan ke wallet, artinya wallet inilah yang menjadikan kendali kita, koinnya kita bawa pulang lah, istilahnya seperti itu. Nah, itu untuk investasi ini. Nah, perbedaan dari sekian banyak-banyak ini adalah contoh misalkan di bibit lagi SBN ini, karena kita ngomong SBN kan ada komplit gitu ya, reksadana, SBN retail, saham dan lain-lain. Contoh kalau saham itu ada minimum lah, misalkan kita beli BCA itu 8.900, minimal pembelian adalah 1 lot atau 100 lembar saham, ini harga per lembar. Artinya kalau kita beli minimum adalah 890-an, di plus PPN dan lain-lain, anggap aja 900.000 minimum pembelian. Kalau yang murah misalkan Goto ya pastilah cuman 100 perak ya, nanti 100.000 minimum pembelian. Nah, kemudian itu untuk saham ada minimumnya, tergantung harganya, minimal 100 lembar. Kalau di obligasi, di SBN dan lain-lain tergantung. Biasanya kalau di sini minimum pembelian adalah 1 juta. Itu adalah minimum, itu beda. Kalau di kripto itu bisa membeli berapapun. Bitcoin harganya memang sekarang Bitcoin ini sekarang 600 juta. Tapi sebetulnya kita bisa membeli bahkan 50.000 dan 100.000. Seperti itu ya. Jadi kripto bedanya seperti itu. Kita bisa beli pecahan kecilnya. Mungkin termasuk di reksadana itu kecil. Oke, itu adalah pilihan-pilihan yang mungkin kalian bisa pilih. Sekarang kita ke emas, tapi sifatnya adalah emas digital. Jadi kita tidak lagi beli di toko emas lah, seperti itu. Kita beli toko emas ya, kita beli, datang ke toko, kita beli, kita simpan, baik emas perhiasan juga ataupun emas batangan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pengen beli tapi emas digital saja? Emas digital artinya kita beli dicicil, nanti setelah di waktu tertentu nanti kita cetak menjadi emas. Contoh adalah di Pegadaian. Pegadaian ini adalah milik negara, pastinya aman lah, seperti itu ya. Karena memang ini milik negara, seharusnya dijamin oleh pemerintah, kan seperti itu. Nah, kalian bisa pakai aplikasi Pegadaian, di sana ada menu-menu, fitur-fitur gitu yang banyak. Misalkan kita nabung emas, segadai, pembiayaan, cicil emas dan lain-lain. Jadi salah satunya kalau kalian mau beli emas atau investasi secara sedikit demi sedikit, kalian bisa di tabungan emas ini. Kalian bisa beli emas di sini. Ya, dengan minimum 10.000 minimum ya. Nanti kita lihat caranya beli emas di sini. Kemudian yang kedua, kita bisa di Bukalapak. Kalian bisa lihat di sini kalau kalian cari menu, semua menu, kemudian buka emas. Di sini juga kalian bisa membeli emas. Bebas ya, bisa minimum 10.000. No problem. Nanti setelah sudah sudah ingin diambil fisiknya, kita tinggal ambil kepingannya. Jadi kita ambil emasnya lah gitu ya. Jadi kita sudah berapa keping, sudah berapa gram, nanti kita cetak, kita nanti dikirim ke rumah kita berbentuk emas murni, emas batangan gitu ya. Oke, sekarang bagaimana cara membelinya lewat Pegadaian. Oke, ini adalah aplikasi pembuka di Pegadaian lah gitu ya. Paling pertama-tama pasti harus mendaftar dulu, biasalah daftar dengan KTP dan lain-lain, verifikasi dan lain sebagainya.
Itu standar awal gitu, karena udah jadi aturan negara. Di sini ada tabungan emas, tinggal kalian klik saja tabungan emasnya. Oke, di situ ada menu juga lah ya. Kemudian kita beli emas. Kemana? Kemudian ke rekening sendiri. Sebesar berapa terserah. Kita pakai 100.000. Oh, pilih rekeningnya sendiri. Jadi nanti kalau kita daftar itu dapat rekening. Ini adalah rekeningnya. Kita masukkan coba 100.000 buat uji coba ya. Oke, kita selanjutnya langsung saja. Next. Nah, kemudian pilih metode pembayarannya, bisa BCA, GCash, virtual, dan lain-lain lah. Oke, saya anggap pakai BCA saja. Kemudian salin itu virtualnya. Selanjutnya masuk ke aplikasi m-banking kalian lah ya, yang punya m-banking untuk lebih mudahnya. Oke, kemudian transfer, kemudian virtual, paste saja di situ. Kemudian simpan ke daftar ya. Kemudian send. Nah, itulah nilainya semuanya, nama-namanya sudah ada. Tinggal di oke saja. Oke, sudah selesai, kita kembali ke Pegadaian. Cek status pembayaran. Itu ya. Ada tabungan emas, sudah dibayar, kemudian selamat pembayaran sudah dibayar, sudah masuk. Nah, itu seperti itu. Oke, seperti itu aja guys caranya. Jadi tinggal beli, kemudian masuk, dan ini sudah hasilnya sudah masuk ya. Tinggal kalian bisa per 100.000 lah gitu ya. Kalau di Bukalapak bisa per 10.000. Ini mungkin juga bisa kali 10.000, 50.000. Cuman tadi saya nyoba 100.000. Begitu ya caranya ya. Ya, itu tadi tentang investasi. Kalian bisa pilih manapun, kalian pilih yang menurut kalian nyaman. Jadi investasilah di yang kalian paham dan kalian nyaman. Kalau kalian pahamnya beli rumah, beli tanah, beli emas, ya sudah. Memang kalian paham di sana dan merasa nyaman di sana. Teruskan saja, yang penting investasi. Investasi itu beda dengan nabung. Nabung itu ya kita taruh 1.000 atau 2.000, duit 1 juta ya udah 1 juta. Kalau investasi, hari ini beli, mungkin di tahun depan 5 tahun lagi harganya bukan 1 juta lagi, mungkin menjadi 3 juta, 4 juta, 5 juta. Walaupun ada risiko juga penurunan. Memang setahu kita investasi di tanah dan emas tidak pernah turun, itu betul dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek pasti ada naik dan turun. Kita beli rumah 100 juta, besok belum tentu juga 100 juta kan. Tergantung lah seperti itu. Dalam jangka pendek tidak bisa. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalian putuskan sendiri. Terima kasih dan bye-bye.